Gitu. Ya sudah, saya pikir-pikir saya buka toko sama kamu aja, Lek. Hah, kok buka toko sama saya? Iya, saya kan modal 25 juta, ya kan? Bulan depan saya mati, ya kan? Istri anak saya dapat 20 M. 25 juta saya mau buka toko baru, nggak bisa lagi, Lek. Oh gitu ya? Iya. Nah, terus kedua, dia bilang, anggap matinya 30 tahun lagi, dia bilang. Saya hitung-hitung, modal, anggap aja 20 tahun, 6 M. Ya kan? Uh, saya masuk umur 45. 45 tambah 20 tahun, 66 ya, 66, 70-an. Ya rata-rata orang Indonesia 7 tahun, 70, 75 sudah meninggal ya. Nah, saya pikir untung, ya kan? Jadi misalnya 30 tahun lagi mati, istri anak saya juga dapat 20 M, ditambah 6 M. Anggap 6 M nilai investasinya jelek lah. Anggap cuma 4 M. 4 M tambah 20 M, 20 M, 4 M. Ya oke lah. Daripada saya pusing-pusing buka toko lagi, mesti kerja lagi, dia bilang. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang pemikiran orang kaya itu agak beda dengan pemikiran kita Bapak Ibu. Tapi ujung-ujungnya mereka pada ingin investasi, ingin apa? Ingin uangnya supaya berkembang. Nah, kita tawarkan alternatif gitu Bapak Ibu. Nah, saya begitu dapat dengar begini, saya juga cerita dengan teman-teman yang apa? Orang-orang kaya lain. Wah, benar juga Lek ya. Banyak juga yang closing gara-gara ini Bapak Ibu. Nah, sudah itu kita juga mesti mengetahui kesempatan untuk closing kapan. Jadi, kalau kita ketemu orang kaya, kadang-kadang kita dengarnya mereka 4 jam, 5 jam, kadang-kadang closingnya sebentar, Bapak Ibu. Asal mereka sudah enjoy, mereka percaya sama kita, gitu. Nah, mereka akan tanya gini, Lek, produk apa yang baru ini, yang bagus? Ini HSCPX, bisa cover sampai di luar negeri. Seluruh Asia atau seluruh dunia kecuali Amerika atau termasuk Amerika. Kalau yang Asia total cover 25 M, ini 45 M, yang paling lengkap 65 M. Waduh lah, Asia aja cukup lah. Udah coba buatin kalau Asia saya berapa. Biasanya kadang-kadang closingnya kita ngomong cuma 10 menit, 20 menit, ya kan? Ya, tapi kita dengarkan keluh kesah mereka 4 jam Bapak Ibu. Ya, kita mesti tahu itu. Nah, mereka tidak suka dibohongin Bapak Ibu. Jadi kalau kita janji ini apa, terus kita bohong sama mereka. Nah, kalau sudah mereka nganggap kita bohong, susah sekali biasa Bapak Ibu untuk masuk. Saya biasa kadang-kadang kalau saya lama kan sudah tahu yang mereka agen asuransi, jadi mereka terima yang nggak ada masalah. Nah, tapi kadang-kadang saya juga datang ke mereka, nggak bahas asuransi juga, Bapak Ibu, kadang main aja, kadang-kadang nemenin dia makan siang, dan lain-lain gitu. Nah, jadi kita mesti mendapatkan kepercayaan juga dari calon nasabah kita. Nah, terus kadang-kadang kita pura-pura bersikap cuek juga, Bapak Ibu. Jangan kita kelihatannya butuh gitu, ya kan? Nah, jadi kadang-kadang begitu kita masuk, cerita, dia bilang produk bagus, ini. Nah, ini saat ini dengan kondisi pandemi ini cocok ini ya, HSCPX, saya bilang itu kan. Nah, seandainya mereka agak nggak terlalu merespon atau gimana, ya sudah, kita jangan ngejar-ngejar Bapak Ibu. Nah, terus berikutnya, mereka tidak suka kita sering-sering telepon Bapak Ibu. Mereka merasa diteror. Nah, kalau kita sudah nerol begitu, kita mau ketemu susah sekali Bapak Ibu. Jadi kita biarkan aja dulu 1 bulan, kadang-kadang 2 bulan. Nah, kadang-kadang kita tanya kabar aja gimana. Oh ya, saya kebetulan lewat di sini. Saya mau mampir ini enggak? Atau kita ini misalnya dekat sana ada makanan apa? Ayo kita makan ayam goreng atau bakso atau apa? Nah, kadang-kadang begitu Bapak Ibu. Gitu. Nah, terus jadi kita mesti tahu teknik-tekniknya itu. Tapi saya yakin semua leader sini, semua BP di sini sudah mengalami ini ya, naik turun, jadi sudah tahan banting ya.
Nah, tapi kadang kalau untuk BI kita mesti jelaskan tentang ini. Nah, bilang kebanyakan nasabah saya menengah ke atas. Kadang-kadang gini Bapak Ibu, kadang-kadang mereka kan agak tinggi yang ngomongnya ya. Kadang-kadang kita yang merasa, waduh gimana itu. Ya, tapi memang dia orang kaya ya, mau gimana lagi. Ya kita oke aja kan. Oh iya, wah bagus, tinggal dikipas-kipas ya kan. Tapi jangan terlalu berlebihan. Nah, sudah itu, baru kita ngomong juga, waduh, ya kok engkau ini ngobrol sama engkau ini cocok ini. Saya ingat nasabah saya itu, wah nasabah saya di sini, wah dia mengambil UP 10M. Nah biasanya dia tanya, oh umur berapa like ini bisnis apa dia? Oh bisnisnya kurang lebih seperti ini, punya toko juga saya bilang. Nah kadang-kadang mereka ini apa ya? Setiap orang itu ada gengsinya Bapak Ibu gitu. Nah kadang-kadang kita angkat itu ke permukaan kadang-kadang gitu. Ya kadang-kadang saya cuma ngobrol berapa lama, kadang-kadang ya closing sendiri gitu. Jadi nggak terlalu banyak ini ya biasanya kalau kita sudah tahu caranya Bapak Ibu gitu. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu, biasanya video favorit saya kalau ketemu nasabah yang besar-besar, Bapak Ibu, saya biasanya share video Ibu Dokter Cynthia. Beliau adalah dokter spesialis kandungan yang kena kanker serviks di Semarang, Bapak Ibu. Luar biasa. Bisa di setel. Jadi belum 2 tahun saya berada di Allianz, risiko itu jatuh, saya terdiagnosis cancer, masih stadium 1, alhamdulillah. Sehingga waktu itu pertama yang saya telepon sahabat saya untuk segera memproseskan klaimnya. Sambil saya fokus untuk pengobatan saya, tetapi memang dari 25 polis yang sebelumnya yang saya punya dari insurance lagi, dengan umur-umur yang jauh lebih lama dari Allianz, itu mereka baru cair di bulan April, kemudian baru cair di bulan Juli. Wow, jadi berapa bulan lain ya. Lebih panjang ya Bu ya, durasinya ya. April, Mei, Juli. Wah, ada ya. Padahal usia polisnya lebih jauh lebih lama, lama dibandingkan Allianz. Oke, kemudian yang terakhir nih Bu, buat rekan-rekan, teman-teman semua yang ada di sini, saran apa supaya bisa menginspirasi teman-teman yang ada di sini, mempunyai pemikiran dan juga bisa berbagi dengan yang lainnya. Karena teman-teman, untuk informasi, akhirnya ibu ini ya, dia merasa terpanggil untuk menjalankan bisnisnya juga di besar. Karena waktu itu sempat sahabat saya bilang, kalau sampai nggak bisa kerja pengen dibayar berapa? Ya, saya bilang saya pengen yang banyak. Gitu. Oh gitu. Boleh tahu nggak sih banyaknya seberapa? Kepo ya kita selalu. Saya ngomong puluhan M. Wow, puluhan miliar teman-teman. Puluhan M. Oke. Waktu itu saya hanya berpikir setiap 1 miliar yang saya, kalau seandainya risiko itu jatuh, saya tidak tahu itu datangnya kapan. Setiap 1 miliarnya saya akan mendapatkan bagi hasil, katakanlah sekitar 4 atau 5 juta itu sebagai buat bayar listrik, buat bayar minyak, buat bayar sekolah, buat bayar yang lain-lain. Sehingga saya waktu itu berhitung-hitung, oke, saya perlu puluhan miliar, tidak hanya 1 atau 2 miliar saja. Wow, luar biasa. Enak ya kalau ketemu nasabah yang kayak gini, dia bisa hitung sendiri. Terus belinya langsung jeder atau bertahap? Boleh tahu Bu? Awal saya waktu itu berhitung-hitung hanya akan di 1-2 miliar. 1-2 aja. Ya. Kemudian kenapa jadi berubah pikiran? Kemudian karena tadi basicnya saya kan ingin dibayar ya yang banyak sekalian gitu, sehingga akhirnya saya nambah sampai di nominal yang tertentu. Bapak dan Ibu ya, Ibu ini sudah melakukan klaim di Allianz dan beliau boleh dibilang klaimnya sangat luar biasa. Tadi dikatakan puluhan miliar, itu memang benar, tapi tentunya teman-teman ingin bukti, benar nggak? Bukan janji, benar nggak sih?
Mas Handoko, kita punya nggak bukti bahwa memang nih ibu ini dibayarkan klaimnya oleh Allianz? Boleh kita dibantu? Nah, karena satu bukti bukan bukti. Ada buktinya kah? Jeng jeng. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ini adalah bukti bahwa memang Allianz menepati janji. Boleh tepuk tangan teman-teman ya. Ini hanya beberapa saja teman-teman ya yang kita tunjukkan. Karena kalau ditunjukkan semua nanti teman-teman video kedua tolong Pak Adi. besar, karena waktu itu sempat sahabat saya bilang kalau Sami nggak bisa kerja pengen dibayar berapa, ya saya bilang saya pengen yang banyak gitu. boleh tahu nggak sih banyaknya seberapa? Kepo ya kita selalu. Saya ngomong puluhan M. Bukan yang ini Pak. Wow, Yang kedua, Pak. puluhan M. Ini yang kedua, Ko Alex. Yang tadi yang pertama Oh, pertama sudah habis ya? sudah habis. Ini kedua. Enggak kok, sama puluhan M. Beda. Ini kan yang dia yang mau pertama jadi, yang dia nangis itu. yang ini yang dia nangis. Oh, ini sudah kedua ya? Iya, ini Waktu itu sempat sahabat saya bilang kalau Sami nggak bisa kerja, Oh, oke. Sudah ya, dua-duanya sudah ya? Sudah. Dua-duanya sudah di setel ya? sudah. kalau Sami nggak bisa kerja pengen Oh ya, dibayar oke. berapa. Oke, kalau gitu. Oke. Terus video, biasanya saya suka juga style videonya Siti Rahma Bapak Ibu. Biasa kadang-kadang kalau ada nasabah misalnya nggak mau bayar premi atau tertunggak atau apa, saya biasanya follow up lagi. Saya biasanya setel video Siti Rahma. Nah, saya bilang dengan calon nasabah, bayangkan dengan gaji 2.500.000 berani ikut asuransi sebesar 500.000, saya bilang, ya kan? Bahkan untuk demi membayar asuransi, dia kadang-kadang karena kesulitan juga, terpaksa yang dikorbankan adalah makannya. Biasanya 3 kali sehari, sekarang 2 kali sehari, saya jelaskan begitu. Kadang-kadang mereka ini berpikir lagi. Jadi kadang kalau mau tutup polis atau nggak mampu bayar atau apa, kadang-kadang saya style gini. Kalau memang kebanyakan juga begitu saya style, akhirnya nggak jadi ditutup atau nggak jadi yang tunggakan akan dibayar. Cuma memang tergantung ada uang atau enggak juga ya Bapak Ibu ya. Soalnya kadang-kadang kalau nggak ada uang ya memang kita nggak bisa paksakan juga. Gitu. Ya, video Siti Rahma rasanya semua sudah tahu ya, sudah pernah dengar ya, Pak Adi? Iya, udah, Kolek. Nanti video kita kasih ke teman-teman aja. Ya. Oke, kalau gitu. Sama yang Andri Stephen itu, kalau biasanya kalau orang-orang muda merasa yakin, sehat atau apa, saya biasanya kasih video Andri Stephen. Umur 31 tahun, kena stroke. Gitu. Nah, biasanya termasuk ampuh juga, termasuk foto-foto klaim ya, biasanya saya berikan. Nah, Bapak Ibu, saya mau sharing juga di sini, Bapak Ibu, kadang-kadang ada nasabah. Nah, ini saya mau sharing tentang di daerah Papua ya, di Sorong ya. Saya masuk ke Sorong kurang lebih sekitar 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu, saya sama sekali tidak ada kenal satu orang pun di daerah Sorong sana, Bapak Ibu. Nah, saya ceritanya waktu itu saya datang ke Manado. Dari Manado, ada nasabah saya minta referensi. Nah, waktu itu dia bilang, waduh Lek, saya lama di Sorong, di Papua. Saya di Manado ini baru berapa bulan, dia bilang itu. Kalau kamu mau kenal, ini saya kenalin. Tiba-tiba dia langsung telepon, langsung
Langsung nelpon waktu itu Dr. Sunartoyo ya, Dr. Yoyok saya panggilnya. Biasanya dipanggil Dr. Yoyok. Nah, Dr. Yoyok inilah akhirnya saya buka jalan di Sorong. Nah, Bapak Ibu, dari sama sekali tidak kenal, saya datang ke Sorong. Waktu itu beliau yang jemput. Terus saya jelaskan tentang asuransi. Terus beliau bilang apa? Wah, kalian ya Lek ya? Iya, saya sudah ada Lek. Di Manulife Lek. Waduh, waktu itu kan Alien kerjasama dengan Manulife ya Bapak Ibu. Sudah ada ambil. Nah, saya tanya, oh bagus Pak, premi berapa? 50 juta. Waduh, saya pikir 50 juta sebulan. Wah, enggak Lek, saya 50 juta bayar 10 tahun langsung sekaligus. Dia bilang, waduh. Nah, terus saya tanya, petangonnya berapa? Akhirnya dia tunjukkan polisnya. Petahun 50 juta. Saya bilang, Dok, kalau petahun 50 juta, dokter nggak usah ikut asuransi pun masih mampu bayar, Dok. Sudah punya di rekening dokter. Nah, dokternya ketawa. Nah, terus saya jelaskan tentang pentingnya proteksi. Namanya dokter kan sudah pasti tahu kan, kalau biaya. Nah, kadang-kadang belum tentu Bapak Ibu, belum tentu dokter ini juga kadang-kadang kalau yang sudah agak berumur ya, dokter agak ini juga dia suka apa? Tinggi juga. Waduh, Lek, kalau dokter itu sakit apa segala itu tuh kita gratis, Lek. Apalagi di rumah sakit ini gratis, dia bilang gitu. Semua kita saling bantu, Lek. Gitu, sesama dokter nggak boleh terima uang dari dokter lain, dia bilang gitu. Ya, tapi kan mesti ada keluar juga lah. Ya, kalau rumah sakit ini gratis, ini juga, Lek. Ya, paling obat, apa segala. Ya, tapi tetap mesti keluar lah. Nah, saya bilang, nah biasa saya arahkan kepada ini, apa? Biaya hidup kalau misalnya terjadi, ya kan? Itu. Terus, uang petangguhan sakit kritis. Nah, dari saya mau sharing sedikit tentang bagaimana saya mengembangkan daerah Sorong tanpa kenal satupun. Nah, lewat Dr. Yoyok saya dibawa ke kenalannya, ada namanya notaris di Sorong sana. Sambil nunggu di ruangan di tempat notaris banyak orang. Nah, saya banyak kenalan sama yang nunggu juga. Nah, waktu itu saya pikir, waduh, ini yang nunggu-nunggu ini pasti transaksi jual beli, kan? Ada beli rumah, ada jual rumah, ya kan? Kebanyakan atau jual tanah. Nah, sudah saya sambil kenalan. Setelah itu, minta nomor teleponnya. Setelah itu saya datangin, gitu. Terus sebagian kadang-kadang dari notaris ini berkembang lagi. Ketemu, akhirnya dia bilang, Lek. Terus Dr. Yoyok bilang, ini teman kita ini yang referensi dari Manado. Oh ya ini nih. Nah, terus saya minta referensi lagi. Akhirnya keliling. Dari satu orang pun nggak ada yang kenal. Sekarang saya ada nasabah mungkin di Sorong tuh ada 25 nasabah. Dan agent saya sudah berapa ini ya? Mungkin hampir 45 sampai 50 orang sudah ada di Sorong, termasuk tim Anita. Anita ada 20 orang lebih ya, hampir 25 orang itu sudah. Gitu. Ya kebetulan Anita ada di grup ini juga ya. Nah itu, jadi cerita saya Bapak Ibu, walaupun kita nggak kenal, nggak apa, asal kita ada usaha atau kita ada upaya, kita pasti akan bisa sukses di bisnis ini Bapak Ibu. Ya, jadi kita jangan minder, nggak ada teman, nggak ada apa, tapi kalau kita ada usaha, kita pasti bisa. Gitu. Nah, saya pernah juga, waktu saya kurang lebih 3 menit ya. Oke, saya mau sharing ini aja. Nah, saya mau sharing gini Bapak Ibu. Saya waktu 2008, premi saya kecil-kecil Bapak Ibu, 300.000, 500.000 Bapak Ibu. Terus saya ada closingan besar 5 juta sebulan. Waktu itu menurut saya, waduh besar sekali. Senang sekali saya closing 5 juta per bulan Bapak Ibu. Nah, sudah closing 5 juta sebulan itu, karena nasabah saya itu, calon nasabah ada diabetes sama darah tinggi. Saya tulis di SPAJ dulu, waktu itu kan manual, belum ada iPad Bapak Ibu. Saya tulis di manual. Nah, sudah itu, sudah diajukan. Oleh Alien diminta cek
cek lab Bapak Ibu. Nah, akhirnya dikirim ke kalian, terus diminta cek lab. Ya sudah, saya temenin nasabah cek. Sudah cek, ternyata diabetesnya lumayan tinggi sama darah tingginya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, saya sudah berbusa-busa nerangkan bagaimana pentingnya sakit kritis, perlu uang biaya hidup kan 1M, itu kan sakit kritis 1M, meninggal 1M, cacat 1M. Waktu itu dia mau tambah rumah sakit Bapak Ibu. Yang diterima oleh Allianz cuma meninggal sama kecelakaan Bapak Ibu. Bayangkan. Waktu itu, waduh, saya sudah separoh, sudah putus asa Bapak Ibu. Waduh, ini pasti ditolak lah sudah. Saya bayangkan begitu saya datang ke nasabah, saya bilang, Pak, yang diterima cuma meninggal sama kecelakaan. Sakit kritis ditolak, cacat ditolak, ya kan? Sudah itu rumah sakit ditolak. Pasti udah. Padahal ini premi paling besar saya waktu itu, Bapak Ibu. Nah, bersyukurnya saya waktu itu tanya mentor saya kan, tanya mentor, soal itu saya mau belajar. Nah, akhirnya saya dapat trik Bapak Ibu, diajarkan dari mentor, bilang begini, Lek, sekarang kamu jelaskan tentang 5 hal yang baik, 2 yang kurang, terus 5 lagi yang kebaikan lagi. Waduh, apanya yang baik kok? Saya bilang, apanya yang baik? Ya kan, ini dari 5 sakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal, rumah sakit. 5 yang diterima 2 aja sakit kritis, sakit kritis ditolak, cacat ditolak, rumah sakit ditolak, 3 ditolak. Yang diterima cuma meninggal sama kecelakaan. Apanya yang baik? Saya bilang. Kan orang diabetes kan nggak semuanya diterima, ada yang ditolak juga kan? Oh ya betul ya, itu kebaikan utama. Itu. Nah, akhirnya saya belajar, saya pikir apa kebaikannya. Sudah, saya diajarin bagaimana begitu kita ketemu, kita mukanya mesti ceria, mesti semangat, mesti kita salamin calon nasabah kita. Jadi begitu saya datang ketemu nasabah, saya bilang begini, dengan muka ceria dan semangat, saya bilang, waduh Pak, selamat, Bapak diterima di Allianz. Wah, dia kaget kan? Wah, kenapa? Ya, dari 20 nasabah yang kena diabetes, 17 orang ditolak, Pak. Cuma 3 yang diterima. 3 yang diterima, yang 2 diterima cuma meninggal aja, Bapak diterima meninggal sama kecelakaan. Saya bilang gitu. Waduh, istrinya bilang, wah untung ya, katanya gitu. Nah, iya, untung saya bilang. Yang lain pada ditolak, ini diterima. Gitu. Nah, sudah itu, sudah saya bilang gitu, wah, ini cuma ini ya, meninggal sama kecelakaan aja. Iya, sakit kritis, rumah sakit, cacatnya ditolak. Gitu. Nah, waduh, percuma dong, sakit, mati baru dapat, dia bilang. Nah, sekarang saya mau tanya gini, contoh amit-amit kalau misalnya terjadi sakit jantung, ya kan bayar sendiri 1M, saya bilang gitu kan. Terus setiap orang kan mesti meninggal diganti oleh Allianz 1M, jadi nggak keluar apa-apa. Tapi kalau nggak ditandatanganin atau nggak ambil polis ini, ya waktu sakit keluar 1M, waktu mati meninggal tidak meninggalkan warisan 1M. Jadi istri anak rugi 1M, saya bilang. Nah, ini kan masih untung. Gitu. Nah kita cerita dengan semangat dan yakin gitu, Bapak Ibu. Akhirnya, walaupun dengan agak berat hati, kebanyakan nasabah saya kalau kena substandard, kena ini pasti tanda tangan. Kebanyakan pasti tanda tangan. Jadi ampuh sekali memang. Jadi kita mesti ada 5 kebaikan, 2 yang kurang, 5 lagi kebaikan, kita mesti pikir apa yang ini gitu. Akhirnya tanda tangan itu, jadi nggak jadi hilang ini saya gitu. Oke, mungkin waktunya sudah habis ya. Terima kasih Bapak Ibu. Maaf kalau saya di sini bukan untuk mengajarin Bapak Ibu, saya cuma sharing bagaimana saya bisa MDRT 11 kali dari 12 kali saya gabung. Ya, ini pengalaman dari saya, semoga berguna untuk Bapak Ibu. Oke, Pak Alex bisa membantu dari
pertanyaan tadi, kalimat apa yang bisa membuat Pak Alex tuh untuk mendapatkan referensi yang awalnya tidak bisa, akhirnya mendapat referensi orang yang jauh-jauh bahkan sampai luar pulau seperti itu Pak Alex. Dipersilakan Pak Alex untuk membantu menjawabnya. Nah, biasa kalimat begini Pak Jackson. Ya pertanyaan yang bagus ya Pak ya. Jadi kalau saya biasa bertanya dengan mereka sebelum minta referensi, Pak atau Bu, ada berapa saudara? Kalau mereka jawab ada 2, terus kalau istri ada berapa saudara? Ada 2, ada 3. Nah, saya biasa bertanya, Pak, saya mau tanya dengan Bapak ya Pak ya. Saya doakan keluarga Bapak sih selalu sehat. Tiba-tiba misalnya salah satu saudara kandung ya Pak ya datang ke Bapak. Mas, saya minggu depan mau operasi jantung Mas. Perlu 500 juta. Kira-kira Bapak mau pinjemin berapa? Saudara kandung yang datang, Pak. Bapak mau pinjemin berapa ke mereka? Nah, biasanya mereka ragu-ragu. Ada juga yang kadang nggak pikir, ya dikasih, dipinjemin kalau ada duit. Nah, Bapak mungkin setuju. Istri kira-kira setuju nggak? Mungkin di rekening Bapak ada 1 miliar lah. Tapi 1 miliar untuk rencana sekolahkan anak. Ya kan, kuliahkan anak. Mau nggak dikasih? Ya mungkin dikasih 250 juta. Oke, dikasih 250 juta. Saudara lain suatu saat ada kemungkinan datang juga nggak, Pak? Mas, saya ada cancer, Mas. Bisa hutang 300 juta. Mau dihutangin berapa? Terus kalau saudara istri datang lagi, ya kan? Mas, saya ada sakit, pinjam untuk biaya pengobatan sakit saya. Ya kan? Satu dikasih, yang lain nggak dikasih. Nah, mau nggak Bapak menolong mereka semua? Supaya Bapak juga aman, mereka juga aman, Pak. Ya kan? Jadi, suatu saat biar alien yang mengcover semua. Jadi mereka nggak bingung. Bapak juga nggak bingung mau dikasih atau enggak. Ini saudara kandung istri, ya kan? Lebih baik Bapak kenalkan sama saya. Nah, jadi di sini otomatis kan kita bilang begitu ya, mereka kadang-kadang berpikir, waduh ya benar juga. Gitu juga dengan teman-teman Bapak. Teman-teman Bapak mesti dikenalkan dengan saya. Mesti dibantu punya proteksi seperti ini. Menurut Bapak, produk yang Bapak ambil ini bagus nggak, Pak? Ya bagus lah. Kalau nggak bagus, sih nggak mungkin ambil. Nah, kalau ada hal yang bagus, kenapa Bapak nggak kenalkan dengan teman-teman Bapak? Gitu. Akhirnya ya sudah, biasanya dikenalkan. Begitulah. Jadi tekniknya untuk meminta itu gitu. Ya gitu juga di seorang. Dari yang lain, referensi ke referensi, ya itu walaupun kita nggak ada kenalan, ya tetap bisa dapat. Jadi tergantung cara kita memintanya. Gitu. Nah, apalagi yang paling penting, mereka tahu juga kita bukan tipe-tipe agent yang suka meneror gitu, tanya telepon bolak-balik. Nah, itu mereka sukanya begitu. Gitu. Nah, terus biasanya mereka yang orang kaya itu kebanyakan kadang-kadang mereka cari aman ya. Kalau agent baru kadang-kadang mereka ragu-ragu. Sama seperti saya dulu waktu saya jadi agent pertama kali, tahun-tahun pertama, mereka ragu-ragu. Jangan-jangan kamu nanti jadi agent 2 bulan, 3 bulan berhenti like. Nanti saya mau urus klaim sama siapa? Dia bilang gitu kan. Nah, saya biasanya menenangkan mereka. Cara menenangkannya bagaimana? Saya bilang, saya juga nggak tahu ini bisnis yang bagaimana, tapi setahu saya ini bisnis yang bagus, luar biasa. Soalnya banyak yang sukses di sini. Nah, masalah sukses atau sukses, masalah saya tetap di sini atau nggak di sini, saya juga nggak bisa tahu, Pak, ya kan? Karena saya suatu saat tiba-tiba misalnya, wah ini ada proyek, itu kamu kerjain, saya gaji 10 miliar. Ya kan, ya nggak tahu juga ya, mungkin aja saya tergiur, ada kemungkinan, tapi belum tentu, Pak. Tapi yang jelas saya jamin kalau Bapak ikut jadi nasabah saya, ada klaim, hubungin saya aja, Pak, jangan khawatir.
saya akan bertanggung jawab dimanapun, kapanpun saya berada. Saya bilang gitu. Bahkan kalau Bapak ada polis asuransi lain, ya kadang-kadang mereka kan ada 2 asuransi, 3 asuransi, 5 asuransi, 10 asuransi, saya bantu uruskan semua, Pak. Itu jaminan dari saya. Nah, biasanya mereka kadang-kadang agak tenang. Kita tenangkan dulu, mereka mulai percaya. Begitu ada sakit, ya saya bantu. Sebenarnya untuk urus klaim kan mudah sekali kan. Ya, kita tinggal misalnya prudensial apa segala, kita tinggal masuk ke webnya, suruh admin kan. Ya kebetulan saya ada admin sih, tinggal ngeprint, sudah ada 5 asuransi, 3 asuransi, kasih ke rumah sakit, ya kan, tinggal diisi dokter ini langsung dikasihkan ke masing-masing asuransi, sudah. Urus 1 klaim dengan urus 10 klaim kan hampir sama sebenarnya. Nah, apalagi saya kan ada admin, jadi nggak pusing-pusing lagi, suruh admin aja yang ngurus klaim kan, gitu. Oke. Ya itulah kiat saya.